Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang e-commerce, rantai pasok global, informasi, sistem keamanan informasi, dan sistem application and product. Pada presentasi kali ini, saya ingin memenuhi tugas besar saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Bapak Harifan Arif SMM. Berikut ini presentasinya. Apa sih e-commerce itu? E-commerce merupakan bentuk aktivitas perdagangan atau kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik atau melalui internet dan merupakan bagian dari e-business. Namun, kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik yang berbeda, yaitu business to business atau B2B, di mana perusahaan menjual atau memasarkan produk atau jasanya ke perusahaan lain. Contohnya indotrading.com, Kawan Lama, dan indonetwork.co.id. Yang kedua, business to consumer atau B2C merupakan bentuk bisnis menjual produk atau jasanya kepada konsumen. Contohnya Bhinneka Indonesia dan Berry-Benika. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C yang melibatkan transaksi antara konsumen yang menjadi penjual dan konsumen yang menjadi pembeli. Contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan JD.id. Yang keempat, C2B atau customer to business. Transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya freelancer.com, Upwork, dan iStock. Yang kelima, business to administrator atau B2A. merupakan produk maupun jasa kepada lembaga pemerintah. Contohnya pajak.co.id, alias.com, bpjsonline.com. Yang keenam, customer to administrator merupakan proses transaksi elektronik antara seorang individu dengan pemerintah. Contohnya pendidikan, jam sostek, pajak, dan kesehatan. Yang ketujuh, ada online to offline atau O2O. Merupakan serangkaian bisnis di mana produsen sebagai menawarkan produk atau jasanya secara daring untuk bisa dibeli konsumen dengan cara membeli atau mendatanginya secara luring. Seperti contohnya Gojek, Grab, Airbnb, dan Airi. Yang kedua, ada rantai pasokan informasi. Rantai pasokan global dapat diartikan bahwa semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional, di mana mereka melakukan alih daya operasional, manufaktur, dan memperoleh pasukan dari negara-negara lainnya. Dalam hal ini, terdapat kompleksitas tambahan dan tantangannya dalam pengelolaan, karena rantai pasok global umumnya akan terbentang jarak geografis lebih besar dan memiliki perbedaan waktu, sebab memiliki partisipan berbagai negara yang berbeda. Oleh karena itu, manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan perbedaan budaya dan regulasi pemerintah luar negeri. Ada beberapa penerapan manajemen rantai pasok. Yang pertama, upstream supply chains, sistem yang mengatur pergerakan produk antara perusahaan dengan pemasok yang memasok bahan baku. Yang kedua, rantai pasok hilir merupakan perindustrian produk dari perusahaan ke konsumen, di mana dilakukan oleh perusahaan tanpa menggunakan jasa pemasok barang. Yang ketiga, rantai pasokan internal, merupakan itu khususnya pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, dan proses manufaktur yang ditangani oleh sistem manajemen. Yang ketiga, ada keamanan sistem informasi. Keamanan informasi tersendiri merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, merubah program, pencurian, peretasan, maupun kerusakan fisik pada sistem informasi. Ada tujuan keamanan informasi dibangun untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, di mana setiap perusahaan wajib mencari cara agar dapat melindungi data dan semua informasi dari pihak yang tidak berkepentingan. Ada beberapa sistem utama yang perlu diperhatikan dalam keamanan informasi, yakni sistem informasi
eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem pengolahan transaksi. Yang kedua ada ketersediaan, di mana infrastruktur informasi perusahaan bertujuan agar data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir ada integritas, di mana seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Beberapa teknologi keamanan sistem informasi yaitu yang pertama, manajemen identitas dan autentikasi, yaitu merupakan perangkat lunak manajemen identitas mengotomatisasi proses melacak semua pengguna ini dan hak istimewa sistem menetapkan setiap pengguna identitas digital yang unik untuk mengakses setiap sistem. Hal ini juga mencakup perangkat untuk autentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengendalikan akses sumber daya sistem. Yang kedua ada firewall, intrusion detection system, dan antivirus software. Firewall merupakan kombinasi dari hardware dan software yang mengontrol arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Firewall juga digunakan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Lalu ada intrusion detection system, merupakan fitur alat pemantau pemenuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik yang paling rentan atau hotspot pada jaringan perusahaan untuk mendeteksi penyusup. Selain dapat digunakan scanning software, di mana dapat mencari pola untuk menunjukkan metode yang dikenal. Serangan komputer seperti password yang buruk, memeriksa apakah file yang penting telah diubah, dan mengirimkan peringatan vandalisme atau sistem administrasi yang salah. Yang terakhir itu ada antivirus software, dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive terhadap adanya virus komputer. Antivirus ini memang dapat menghilangkan virus dari daerah yang terdeteksi, tetapi antivirus hanya efektif untuk menghilangkan virus yang sudah dikenal ketika perangkat lunak dibuat, maka dari itu perlunya adanya perubahan. Yang ketiga ada mengamankan jaringan nirkabel. WIP menyediakan beberapa margin keamanan jika pengguna WiFi mengaktifkannya. Dalam menggagalkan hacker, seseorang dapat membuat nama yang unik untuk SSID jaringan dan menginstruksikan router untuk tidak menyiarkannya. Suatu perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi-nya dengan menggunakan VPN saat mengakses data internal perusahaan. Yang keempat ada enkripsi dan infrastruktur kunci publik. Ini merupakan proses transformasi teks biasa atau dalam ke dalam teks cipher yang tidak dapat dibaca oleh orang lain selain pengirim dan penerima. Sistem kunci publik ini dapat mengunci data yang dikirim dan membuka kunci pada saat yang diterima. Ada dua metode penggunaan untuk mengenkripsi lalu lintas jaringan di web ini, yaitu yang pertama secure socket layer dan transport layer security, yang memungkinkan klien dan server komputer untuk mengelola kegiatan enkripsi dan deskripsi. Hal ini karena SSL dan TLS ini dirancang untuk membuat sambungan aman antara dua komputer. Yang kedua ada secure hypertext transfer protocol. Ini digunakan untuk mengenkripsi data yang mengalir melalui internet, tapi terbatas untuk pesan individu. Yang kelima ada memastikan sistem ketersediaan. Sistem ini seiring perkembangan zaman itu perusahaan semakin bergantung juga pada jaringan digital untuk pendapatan dan operasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasinya selalu tersedia. 6. Memastikan kualitas software. Kualitas dan kemampuan sistem ini perusahaan dapat ditingkatkan dengan pengujian yang ketat dan metrik perangkat lunak, di mana merupakan penilaian objektif dan sistem dalam bentuk pengukuran kuantitatif dengan mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Penggunaan metrik perangkat lunak harus dilakukan secara hati-hati, formal, objektif, dan konsisten.
Yang keempat ada System Application and Production. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sebuah tools atau sistem perangkat lunak integrasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola aktivitas operasional sehari-hari seperti perencanaan, produksi, penjualan, distribusi, akuntansi, manajemen keuangan, manajemen proyek, dan lain-lainnya. SAP atau System Application and Product adalah suatu software ERP yang dikembangkan untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya agar menjadi lebih efisien dan efektif. SAP sendiri dianggap sebagai software yang sangat berguna karena memiliki banyak elemen yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis suatu perusahaan, sehingga peraturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan cara yang manual. Ada beberapa kelebihan penerapan SAP pada suatu perusahaan, yaitu 1. Pekerjaan menjadi lebih efisien. SAP memungkinkan seluruh data dapat terintegrasi dengan baik di berbagai database. Dapat dikatakan sistem ini mampu merampingkan proses bisnis sehingga membuat perusahaan dan dapat mengumpulkan data dengan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Penggunaan ini membuat perusahaan tidak memerlukan entry data kembali, mengingat software ini telah terintegrasi secara baik sehingga melalui proses redundant yang otomatis membuat pengguna memiliki lebih banyak waktu dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang ketiga, cocok pada seluruh dimensi bisnis. Sistem ini memberikan solusi yang lengkap melalui implementasinya secara langsung, di mana sistem ini memberikan fleksibilitas pada pertumbuhan usaha, baik usaha kecil maupun menengah. Yang keempat, memiliki fungsionalitas yang penuh. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola siklus hidup produk, transaksi keuangan, dan operasi rantai pasokan. Perangkat lunak ini menawarkan banyak fitur analitis, termasuk pelaporan, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan. Ada penerapan SAP pada suatu perusahaan yang memiliki kekurangan. Di antaranya, biayanya relatif mahal. Pengimplementasian ini sangat mahal karena perusahaan yang membeli software dan hardware yang diperlukan untuk menjalankan program di seluruh perusahaannya, serta melakukan pemeliharaan perangkat lunak dan melakukan peningkatan software secara berkala. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan anggaran untuk para staf IT atau konsultan eksternal untuk memantau prosesnya. Yang kedua, ada penerapannya cukup rumit. Kompleksitas pada sistem SAP membuatnya cukup rumit untuk digunakan oleh para pemula, sehingga membutuhkan waktu bagi karyawan untuk dapat terbiasa dengan software tersebut. Yang ketiga, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem ini membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk memasukkan data secara akurat dan cepat. Hal ini menyebabkan perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini ada beberapa modul yang digunakan dalam SAP. Yang pertama, modul Financial Accounting. Modul ini merupakan modul SAP yang digunakan untuk penawaran dalam mengelola transaksi keuangan di dalam perusahaan. Modul Financial Accounting ini berfungsi untuk mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan dengan tujuan akhir yang menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Yang kedua, ada modul Controlling. Modul ini mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis. Modul ini lebih banyak membahas hal-hal internal akuntansi seperti biaya produksi, cost center, profit center, dan lainnya. Yang ketiga, ada modul Sales and Distribution. Modul ini sangat membantu perusahaan dalam pengendalian dan manajemen inventaris, di mana modul ini digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan yang mencakup data master, dukungan penjualan, pengiriman, dan transformasi penagihan untuk sistem informasi penjualan dan yang lain sebagainya.
Yang keempat ada modul Human Capital Management yang mampu mengelola detail atau alur tugas sumber daya manusia, di mana tidak hanya membantu dalam proses perekrutan karyawan, tetapi juga meningkatkan proses kerja dan manajemen data di departemen sumber daya manusia ini. Perusahaan mulai dari mempekerjakan seorang hingga mengevaluasi kinerja seseorang, mengelola promosi, kompensasi, penanganan gaji, dan lainnya. Yang 5, modul Production Planning. Modul ini membantu perusahaan dalam melaksanakan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan manufaktur yang berlangsung di dalam perusahaan tersebut. Yang keenam ada modul Material Management. Modul ini adalah modul terpenting dalam sistem SIP karena modul ini saling terkait dengan modul SIP lainnya. Modul Material Management ini dirancang dengan berbagai aspek seperti tahap mengolah bahan baku, merencanakan pengelolaan bahan-bahan dan kontrol pembelian, penerimaan barang, mengelola persediaan, dan terakhir adalah invoice verification. Yang ketujuh ada modul manajemen. Modul ini ada modul Quality Management. Modul ini bertujuan untuk membantu mengontrol kualitas rangkaian proses yang terjadi di dalam logistik. Modul Quality Management ini membantu organisasi mempercepat bisnis mereka dengan mengadopsi cara yang terstruktur dan fungsional untuk mengolah kualitas dalam proses yang berbeda. Di mana modul ini mencakup 3 bidang yang berbeda, yaitu pemberitahuan, inspeksi, dan pelaporan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.